Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rita Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang port security di Cisco Switch. Kenapa saya membahas tentang port security? Karena port security merupakan salah satu cara ya yang paling mudah begitu untuk mengamankan suatu perangkat jaringan kita gitu. Jadi kita bisa mengimplementasikannya dengan mudah di dalam jaringan kita gitu. Nah, jadi port security itu apa sih? Gimana cara kerjanya gitu? Jadi port security itu sebuah teknik keamanan yang akan mengamankan sebuah port interface di sebuah switch gitu ya, switch Cisco. Jadi nanti si port security ini bakal membatasi akses di interface tersebut gitu. Jadi nanti hanya device yang MAC address-nya terdaftar saja di port security yang bisa mengakses port tersebut gitu ya. Jadi nggak sembarangan device bisa dihubungkan dengan port tersebut gitu. Dan tujuan port security ini juga bisa digunakan sebagai langkah untuk membatasi jumlah klien pada suatu jaringan begitu ya. Jadi nanti klien-klien yang tidak memiliki kepentingan gitu tidak bisa seenaknya mengoneksikan device mereka dengan jaringan yang ada gitu. Nah, di port security ini ada beberapa parameter yang harus di-set dalam mengamankan portnya gitu ya. Yang pertama itu ada metode input MAC address-nya. Jadi kan port security ini diimplementasinya itu di switch gitu ya. Dan switch itu merupakan perangkat yang berada di layer 2. Jadi dia itu pengenalinya MAC address gitu ya. Makanya di sini kita ada metode untuk input MAC address. Ada 3 metode. Yang pertama ada static, yang kedua dinamik, dan ketiga ada sticky. Metode static itu kita semua tahu ya, jadi input secara manual gitu. Kita mengetikkan MAC address device yang kita hubungkan di port switch-nya gitu ya. Jadi kita menyebutkan secara manual MAC address device yang nantinya akan jadi katakanlah pemilik tetap interface tersebut gitu ya, yang memiliki wewenang untuk mengakses interface tersebut gitu ya. Lalu yang kedua ada dinamik. Tentu saja dinamik ini cara input secara otomatis gitu ya. Jadi nanti kita ketikkan saja gitu dinamik gitu. Jadi nanti otomatis interface-nya itu akan menyimpan MAC address device yang sudah terhubung gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot mengetikkan MAC address-nya secara manual gitu. Lalu yang ketiga ada sticky. Sama seperti dinamik gitu ya. Nanti secara otomatis gitu. Lalu bedanya apa? Jadi begini, kalau yang static itu kita input manual dan konfigurasinya itu akan permanen gitu. Jadi kalau misal kita mematikan switch-nya gitu, ketika kita menghidupkan kembali switch-nya, maka konfigurasinya dan MAC address-nya yang tadi kita udah input gitu secara static bakal tetap tersimpan gitu. Jadi kita nggak perlu konfigurasi ulang. Lalu yang dinamik itu secara otomatis, namun ketika switch-nya dimatikan itu dan kemudian kita nyalakan lagi, maka MAC address-nya yang tadi kita inputkan secara otomatis yaitu bakal hilang gitu ya. Jadi kita perlu input lagi. Lalu yang sticky ini gabungan dari static dan dinamik ya. Jadi kita inputnya secara otomatis gitu. Tapi ketika switch-nya dimatikan dan kita nyalakan kembali itu MAC address-nya masih tersimpan gitu ya. Jadi konfigurasinya masih tersimpan, kita nggak perlu konfigurasi ulang gitu. Lalu kemudian ada violation gitu ya. Violation ini tindakan yang bakal dijalankan oleh si switch ketika terjadi pelanggaran akses gitu ya. Jadi port security ini kan mengamankan akses gitu ya, membatasi device yang nggak terdaftar MAC address-nya gitu, jadi nggak bisa mengakses gitu ya. Nah di sini ada 3 tindakan yang akan dilakukan oleh switch jika switch itu tuh mendeteksi device-nya itu bukan device yang terdaftar untuk mengakses
interface-nya gitu ya. Yang pertama ada protect. Jadi nanti ketika ada device yang tidak terdaftar MAC address-nya itu mengakses ya atau terhubung dengan interface switch yang sudah diatur port security sebelumnya, maka otomatis ketika device tersebut itu melakukan pengiriman data ya, maka datanya itu akan di drop gitu. Jadi nggak bisa masuk ke dalam switch dan tidak bisa diproses lebih lanjut gitu ya. Jadi si interface ini akan mendrop paket tersebut gitu. Lalu yang kedua ada restrict. Restrict ini sama seperti protect, cuman nanti di switch-nya itu bakal ada pesan SNMP gitu. Jadi kita bakal tahu, oh ini paketnya di drop nih di interface sekian gitu. Nah itu bedanya protect sama restrict ya, sama-sama di drop, cuman kalau protect tidak ada pesan SNMP atau pemberitahuannya, kalau restrict itu ada pemberitahuannya di switch gitu. Lalu yang ketiga itu ada shutdown. Ketika kita menghubungkan device yang tidak terdaftar MAC address-nya ke salah satu port interface switch ya, yang sudah di set port security dengan violation shutdown, maka otomatis ketika device-nya kita hubungkan dengan port tersebut, portnya itu akan otomatis tershutdown gitu ya, mati gitu. Jadi jelas tidak bisa digunakan untuk transfer data ya karena udah mati. Berikut topologi yang saya gunakan untuk melakukan testing port security ini gitu ya. Jadi di sini ada 2 switch, lalu masing-masing switch terhubung dengan 3 PC. Jadi ini ibaratnya itu sebuah gedung 2 lantai gitu ya. Jadi yang switch 2 itu lantai kedua dan switch 1 itu lantai 1 gitu ya. Di sini router hanya untuk pemanis saja gitu. Jadi kita akan konfigurasi port security gitu ya. Jadi kita hanya berjibaku dengan switch saja gitu. Berikut skenario-nya tadi. Jadi ini topologi tadi itu ibaratnya jaringan LAN gitu. Yang di sebuah gedung ya yang memiliki 2 lantai gitu, lantai 1 dan lantai 2. Lalu nanti 2 switch itu kita konfigurasi port security dua-duanya gitu ya. Nanti jadi tadi kan ada 3 jenis violation ya untuk port security ini. Jadi nanti setiap switch itu kan terhubung dengan 3 device. Jadi nanti masing-masing interface di satu switch itu bakal kita gunakan violation yang berbeda gitu. Lalu untuk mengetes konfigurasinya itu nanti jadi kita akan menukar posisi kliennya saja gitu ya, yang terhubung interface ke switchnya gitu. Lalu di sini script konfigurasi pada switch 1 ya, yang berada di lantai 1. Jadi interface yang digunakan ini ada interface gigabit 11, 12, dan 13. Jadi pertama kita tuliskan switch port mode akses gitu ya untuk mengaktifkan mode akses di interface switch tersebut. Lalu kita mengetikkan switch port security ini untuk mengaktifkan si port security-nya itu gitu ya. Lalu kemudian kita ketikkan switch port security MAC address 3. Jadi di sini kita proses menginputkan MAC address-nya ya. Di sini saya menggunakan metode sticky untuk semua interface-nya ya, baik switch 1 maupun switch 2 gitu, biar lebih mudah gitu. Kemudian switch port security violation protect. Di sini saya menginputkan mode violation-nya gitu ya. Yang pertama saya menggunakan mode protect, lalu kita exit. Dan begitu seterusnya untuk interface gigabit 1, 2, dan 1.3, scriptnya sama. Cuman bedanya pada saat mode violation saja ya, karena kita akan mencoba semua mode violation-nya. Jadi untuk interface gigabit 1.2 menggunakan mode violation restrict, dan gigabit 1.3 itu menggunakan violation shutdown. Untuk switch lantai 2 gitu ya, kurang lebih sama seperti tadi. Cuma di sini perbedaan interface yang digunakan saja dan mode violation-nya gitu ya. Berikut hasil konfigurasinya ya. Jadi saya sudah menukar posisi klien dengan interface-nya gitu ya. Jadi kliennya terhubung dengan interface yang
berbeda dari interface saat MAC address mereka itu didaftarkan ke port security gitu ya. Untuk violation protect di sini saat kita ping itu dapat dilihat bahwa hostnya itu not reachable ya. Lalu untuk violation restrict dan shutdown juga sama, hostnya itu not reachable, jadi tidak bisa melakukan komunikasi gitu ya. Untuk melihat hasil konfigurasi port security di sini dengan mengaktifkan perintah show port security, di sini akan terlihat ya, itu ada secure address itu ada 1, current address count itu ada 1. Jadi ini maksudnya tuh jumlah MAC address yang terdaftar di interface tersebut ya. Lalu ada security violation count itu ada 0661. Jadi ini tuh jumlah banyaknya klien yang melakukan attempt untuk mengirimkan data gitu ya. Untuk di switch 2 sama saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai port security di Cisco Switch. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.